Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus corona ini. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak, yaitu macam yaitu yang pertama ada macam-macam hukum. Macam-macam hukum yaitu ada 4. Yang pertama ada hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Dimulai dari hukum perdata dulu. Hukum perdata adalah dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Jadi artinya hukum perdata itu hukum yang mengatur hak dan kepentingan individu. Ya, ini berkaitan dengan hak dari individu. Contoh seperti utang piutang, terus hak waris dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum dagang atau hukum perniagaan, yaitu ilmu yang mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Ini artinya itu seperti hukum dagang itu mengatur tentang hukum dagang, dilihat dari namanya kan hukum dagang. Ini tuh bagian dari hukum perdata, tapi ini cakupannya luas, bisa ke tingkat tinggi atau tingkat bawah. Selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Jadi hukum pidana itu jika seseorang melakukan tindak kejahatan, melakukan tindak kriminal, yaitu apa hukumannya, yaitu seperti hukum penjara. Sekarang itu penjara itu diganti menjadi lapas atau lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya ada hukum administrasi negara atau hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara atau yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ini berkaitan dengan kesekretariatan atau surat menyurat dalam kepegawaian atau pejabat tugasnya. Yaitu selanjutnya ada hukum sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa adalah seseorang melanggar aturan tersebut, ia akan dikenai sanksi yang nyata. Ini itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, yaitu yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu perbuatan kita itu pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Selanjutnya ada macam-macam hukum formal. Macam-macam hukum formal itu ada 5. Yang pertama undang-undang, kedua kebiasaan, ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima doktrin. Saya jabarkan dari yang pertama dulu, yaitu undang-undang. Artinya setiap pejabat, setiap lembaga itu punya undang-undang. Misal seperti presiden, dia punya undang-undang, misal PP, peraturan presiden. Kemudian ada menteri, yaitu aturannya seperti peraturan menteri atau permen. Selanjutnya ada kalau gubernur, pilgub, pergub, peraturan gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis ini biasanya itu terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan desa, yaitu di mana lingkungan tersebut itu kebiasaan seperti contoh kayak
wanita pulang malam itu kan tidak baik. Sanksinya apa? Dia akan dirasani tetangga seperti gitu. Terus yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi artinya itu gini, intinya ya, hakim dalam memutuskan perkara dia itu merujuk pada hakim terdahulu. Kenapa begitu? Karena perkara yang ditangani itu sangat gimana ya, sangat jauh dari undang-undang atau sulit untuk dilihat dari undang-undang tertulis. Jadi merujuknya ke undang-undang atau rujukan dari hakim yang terdahulu. Selanjutnya ada traktat. Traktat itu seperti hukum perjanjian negara, misal negara satu dengan negara yang lainnya. Apa yang dibahas itu tentang perjanjian kerja sama. Kalau hubungan satu negara yaitu namanya bilateral. Kalau hubungan lebih dari satu negara itu namanya multilateral. Seperti itu. Terus yang terakhir ada doktrin. Doktrin itu artinya itu ajaran yang diajarkan ke bidang manapun. Misal seperti ajaran Islam, kebebasan dalam mengajar seperti itu. Ya cukup sekian dari penjelasan kali ini, materi kali ini. Sekian, maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.